Bapa, kami bersyukur bahwa gerejamu di tempat ini dan seluruh jemaatmu adalah menjadi objek kasih-Mu yang begitu dalam, begitu lebar, begitu tinggi, begitu kuat, sehingga seluruh keberadaan kami apapun yang sedang terjadi, Engkau mengangkat kami bagi ini. Setinggi firman-Mu, sekuat firman-Mu, dan sedahsyat firman-Mu. Kami tidak mau mengukur hidup kami dengan pengalaman manusiawi kami atau pengalaman yang sudah terjadi. Kami mau mengukur hidup kami dari apa yang Tuhan firmankan, dan kami berjalan di atas firman-Mu. Segala sesuatu berubah, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Berbicaralah Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Ini pagi yang luar biasa. Pagi ini nanti saya akan berikan judul adalah memiliki vitalitas hidup. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan supaya saudara bisa memahami ajaran doktrin yang paling sederhana adalah kasih karunia. Kalau saudara belajar tentang tata ibadah di dalam perjanjian lama, begitu rumit. Saudara belajar tentang seluk-beluk Taurat, begitu rumit. Ya. Dari sekian 10 hukum Taurat dikembangkan menjadi 613, belum lagi aturan-aturan yang dibuat oleh masing-masing kelompok Yahudi. Amat sangat rumit dan hidup ini seperti dikekang habis-habisan oleh aturan. Tetapi kasih karunia adalah pengajaran doktrin ajaran yang paling sederhana. Sebab kasih karunia mengatakan segala sesuatu hanya Tuhan yang melakukannya. Itulah inti kasih karunia. Kasih karunia artinya Allah bekerja bagi kita yang tidak sanggup kita lakukan. Jadi pagi hari ini jangan saudara melihat apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dari pengalaman hidup saudara. Itu bukan ukuran. Ukurannya adalah firman. Sehingga saudara ada kekuatan anugerah untuk bangkit apapun keberadaan saudara pagi hari ini. Dan saya ingin mengajak saudara untuk mempersiapkan saudara punya paradigma yang lengkap untuk menangkap firman Allah. Saya akan ambil di dalam kitab Galatia 3 yang ketiga berkata begini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Kalau saya baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia, tentu karena percaya bukan? Kalau begitu kenapa kalian begitu bodoh sampai berpikir, aku tidak perlu lagi pimpinan Roh Kudus, aku bisa menjadi sempurna dengan kemampuanku melaksanakan hukum Taurat. Saya ingin mengajak saudara, inilah sebetulnya sebuah kesesatan yang terjadi bukan hari-hari ini. Ini dari gereja mula-mula, yaitu gereja jemaat Galatia. Jadi kalau saudara baca sebelumnya, Paulus memberitakan Injil Yesus yang menebus dan yang membenarkan kamu, dan kamu dibenarkan hanya karena percaya. Tidak berapa lama orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi yang tidak memahami kebenaran kasih karunia yang Allah wahyukan kepada Paulus, dia mencoba datang dan mempengaruhi jemaat di Galatia supaya kembali ke tata ibadah Yahudi, ke Taurat. Ya. Dan mengajarkan bahwa kamu diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Makanya Paulus katakan, maka ini betapa bodoh. Kamu ini kamu percaya, kamu diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Tapi mengapa kamu sekarang mencoba berusaha untuk sempurna di hadapan Allah dengan melakukan hukum Taurat? Dan kalau kita jujur, ini sebagian yang gereja percayai.
Dan ini menjadi problem yang hebat bagi pergumulan emosi. Berkali-kali saya menyatakan, seorang ateis, seorang psikiater dari Amerika pernah mengatakan, kekristenan itu adalah agama yang menciptakan pergumulan emosi yang hebat. Karena di dalamnya adalah penuh dengan orang-orang yang gagal, merasa terkutuk, merasa terhukum di hadapan Allah, berbuat, berusaha dan selalu gagal. Dan itu menciptakan problem emosi yang begitu hebat. Mengapa bisa begitu? Ya, karena kekristenan ditarik kembali kepada hukum Taurat. Lah di sini adalah, kamu ini telah mulai dengan iman, harusnya mengakhiri dengan iman. Seharusnya saudara diselamatkan oleh kasih karunia, dan saudara bisa hidup sempurna juga lewat kasih karunia. Saudara dapat hidup saleh dan taat hanya juga lewat kasih karunia. Lah, saya ingin mengajak, Tuhan tidak pernah dalam perjanjian baru memanggil saudara untuk taat kepada Taurat. Ini didengar oleh para teolog-teolog di seluruh Indonesia. Tuhan tidak pernah mendorong kita untuk taat kepada Taurat. Bukan Tauratnya yang salah. Tapi Paulus memberikan penjelasan. Karena aku ini manusia daging lemah dikuasai dosa. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat dengan benar. Taurat itu sangat sempurna bagi manusia daging dan berdosa. Lah kegunaannya adalah hukum Taurat sangat berguna untuk menunjukkan bahwa walaupun kita ini Kristen, human nature kita, sifat manusiawi kita adalah penuh dosa. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara, hukum Taurat, hukum adalah tuntutan-tuntutan yang ada pada loh batu dan ada pada kitab. Sekali lagi, hukum Taurat adalah tuntutan-tuntutan yang ada pada loh batu yang Musa terima di Gunung Sinai, dan sekarang ada pada kitab-kitab yang berisi menuntut dan menuntut kesempurnaan. Kita melanggar salah satu, dianggap melanggar semuanya. Itulah hukum Taurat. Kasih karunia berbeda. Kasih karunia adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh rahmat masuk dalam hidup saudara. Dan dia mulai mengobarkan dan memberikan kemampuan ilahi. Dia mendorong saudara dari dalam, menguatkan saudara di dalam, sehingga apa yang gagal kita usahakan, kasih karunia artinya Tuhan melakukan apa yang tidak sanggup kita lakukan. Dan pekerjaan kita adalah percaya. Iman. Sehingga seharusnya saudara menjadi orang yang memiliki keantusiasan hidup yang luar biasa. Milikilah antusias yang tinggi baik secara rohani maupun dalam hidup berbisnis, bekerja, berjuang di marketplace. Karena kata antusias dari kata Yunani en dan theos. En di dalam theos Allah. Jadi kalau Tuhan di dalam saudara, saudara harus antusias. Yang membuat kita tidak antusias oleh karena kita kembali kepada hukum Taurat kembali. Lah saya ingin mengajak pada pagi hari ini untuk saudara menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Judulnya adalah hidup penuh vitalitas. Mari kita baca bersama-sama Roma 1 ayat yang ke-17. Kita baca dengan mantap. 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya ingin menjelaskan hari ini, apa arti vitalitas? Kata vitalitas dari bahasa Latin, saudaraku, vita berarti hidup. Jadi kata vitalitas itu maknanya adalah kemampuan untuk hidup, kemampuan untuk bertumbuh, atau kemampuan
untuk berkembang. Ini vitalitas. Lawannya adalah loyo, lalu lunglai, tidak berdaya. Umur boleh bertambah, tapi vitalitas tidak boleh berkurang. Dalam segala aspek hidup kita butuh passion, butuh semangat. Jadi bagaimana sekarang saudara menjalani hidup yang penuh vitalitas, ya, yang penuh semangat, penuh gairah. Lah hari ini di dunia ini, ya, di dalam dunia ini orang-orang mereka sangat membutuhkan vitalitas untuk berjuang melawan kehidupan ini. Betul-betul di dalam dunia ini orang-orang membutuhkan vitalitas, kekuatan, kesanggupan untuk berjuang. Hidup ini tidak boleh dijalani dengan santai. Ya. Hidup ini harus kita jalani penuh dengan vitalitas dan passion. Nah, untuk memperolehnya ini orang-orang kebanyakan yang di luar Kristus. Mereka untuk mendapatkan vitalitas, semangat, gairah hidup, mereka butuh motivator. Dan banyak motivator-motivator yang muncul di Indonesia. Saya tidak melawan, saya tidak menyalahkan, tapi saya akan menyampaikan kepada saudara sesuatu yang jauh lebih penting, lebih dalam maknanya bagi kita sekalian. Para motivator dan banyak orang yang selalu tergoda untuk datang ke motivator, mendengarkan para motivator untuk kembali dikuatkan kembali, disegarkan. Tanpa sadar pendeta juga pekerjaannya motivator. Motivator itu yang disentuh hanyalah alam psikis, saudaraku. Alam jiwa ini. Makanya nanti setelah dapat arahan dari motivator, bangkit. Tidak berapa lama, turun lagi. Terus nanti kita butuh lagi disentuh motivator, naik lagi. Dan begitu turun lagi, saudaraku. Bukan seperti itu. Kasih karunia membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, lebih mulia, lebih luar biasa. Seharusnya bertambah usia, saudara bertambah matang. Bertambah usia saudara bertambah memiliki passion, bertambah usia saudara memiliki gairah, memiliki vitalitas yang tinggi karena pengenalan saudara makin dalam dengan Tuhan. Lah hari ini saudara kasih, sayang supaya dunia mendengarkan hari ini bahwa kekuatan manusia itu bersifat daging dan sangat terbatas atau lemah. Saya membaca dari kata Yesus di Taman Getsemani, Matius 26:41 berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu penurut tapi tubuh lemah. Ya. Itu adalah the spirit is willing. But diterjemahkan flesh, sharks, tapi juga sebetulnya diterjemahkan human nature is weak. Sifat manusiawi ini lemah. Terbatas maksudnya. Lah hari ini saudara kekasih, kita harus menyadari roh kita ingin, ya, eager, ingin sekali. Roh kita berkehendak, tetapi sifat manusiawi kita ini lemah. Berdosa dan terbatas. Untuk saudara dan saya bertumbuh memenuhi panggilan Allah, sarana manusiawi, human nature, sarana daging, kekuatan manusiawi kita ini bukannya tidak berguna, tapi seringkali menjadi penghalang Tuhan bekerja. Sekali lagi,
Kekuatan yang bersumber dari human nature, sifat manusiawi kita ini, seringkali menjadi penghalang utama untuk Tuhan bertindak dan bekerja. Sebab kasih karunia artinya Allah bekerja untuk kita, di dalam lewat kita, untuk sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan sendiri. Daging ini bersifat memberontak, egoistik karena dosa. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, seluruh total hidupnya itu secara natural, alami, anugerah yang berlimpah-limpah, suka melayani Tuhan. Dosa mengubah nature manusia menjadi suka melayani ciptaan Tuhan, yaitu keinginan diri. Ini sifat nature yang merusak. Lah hari ini saudara kekasih, daging ini selalu memberontak kepada Allah, menghalang-halangi Allah, tergesa-gesa. Dan yang paling bahaya, daging ini suka menolong Tuhan. Kayak kisahnya Abraham sama Sarah. Karena perjanjian Ishak tidak datang-datang, maka muncul saran hikmat daging yang tidak habis-habisnya. Masuk akal memang, karena tradisi membolehkan untuk seorang tuan itu menghampiri hambanya demi keturunan. Secara tradisi, nilai-nilai masyarakat itu mengoki. Tapi Alkitab tidak pernah mengoki. Lah akibatnya apa yang terjadi? Lahirlah masalah yang besar sampai hari ini. Terus setelah kita memahami bahwa human nature, sifat manusiawi kita ini lemah, berdosa dan tidak berguna, menjadi penghalang untuk Tuhan bekerja, maka bagi kita, panggilan kita setiap umatnya untuk bertumbuh makin serupa dengan Yesus. Yang kita butuhkan hanya satu, firman. Ya. Bahkan pada waktu itu, gereja-gereja mengundang motivator untuk menguatkan jemaat yang lelah, layu, loyo, dan tidak berdaya. Loh, kalau roh Tuhan ada di dalam saudara, roh Tuhan bekerja bagi saudara, apa yang buat lemah? Adalah ketidakpercayaan aja. Sampai gereja tergoda dan hamba Tuhan memposisikan dirinya jadi motivator. Memang jemaatnya senang, emosinya dibangkitkan, tapi emosinya waktu dengar khotbah dibangkitkan nanti pulang lemah. Tapi saya bukan motivator, saya ingin mengajak saudara untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan jadi sumber hidup saudara, Dia akan bekerja sedemikian rupa. Tuhan akan merombak dalam diri saudara. Dia akan merombak pikiranmu, cita-citamu, tujuanmu makin selaras dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya Paulus berkata, manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami semakin dibaharui. Artinya nilai saudara makin diubah, tujuan hidup saudara makin selaras dengan tujuan Allah. Selera saudara diubah menjadi selera kerajaan Allah. Jadi betapa pentingnya ibadah karena di dalamnya firman Tuhan disampaikan. Sebab seringkali anak-anak Tuhan tergelincir. Bukan tergelincir dalam dosa yang besar. Kalau tergelincir dalam dosa yang besar itu, waduh rusak saudara. Kesaksian kita, hidup kita, belum lagi iblis, aduh mengerikan. Tapi kegelinciran kita adalah kita kembali jatuh. Mengandalkan diri sendiri. Jadi untuk mencapai sukses dalam memenuhi panggilan Allah serupa dengan Kristus, dan hidup kita menjadi utusan yang efektif, efisien, berdaya guna. Pertama yang kita butuhkan firman. Dan untuk mencapai sukses, yang kita butuhkan adalah kuasa Allah atau kasih karunia-Nya.
Makna sukses saya ingin ulangi lagi bagi umatnya adalah saudara makin serupa dengan Kristus dan saudara menjadi utusan surga duta kerajaan Allah seperti kemarin minggu. Yesus berkata, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan panggilan teragung termulia adalah menjadi duta kerajaan Allah. Amin. Apakah ada godaan untuk melawan panggilan Allah? Ada. Kadang-kadang godaannya besar, kadang-kadang sepele. Esau hanya semangkok kacang merah. Dia tinggalkan panggilan. Dan ketika tiba saatnya dia meraung-raung menangis. Dan kehilangan kesempatan dengan hak kesulungan atau panggilan Tuhan. Saudara ada godaan, saya ada godaan. Tetapi roh Tuhan di dalam kita lebih besar. Makanya berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Selama kita masih menggunakan daging ini, di dalam kemah yang sementara ini, godaan masih datang. Tetapi di dalam kita ada kuasa Tuhan yang bekerja, yang membukakan mata rohani kita. Maka saudara saya akan menjadi orang yang sukses. Orang melihat kemajuan rohani saudara. Paulus berkata ke Timotius, biarlah kemajuanmu dilihat banyak orang. Jadi saudara maju setia, ada dulu kurang setia, sekarang setia, sudah ada progres. Terus akhirnya berkembang, saudara mulai mengalami kasih karunia sampai titik ketika Tuhan percayakan saudara satu orang yang biasa di tanganmu menjadi luar biasa. Itu artinya saudara bertumbuh. Paulus hanya butuh 2-3 tahun. Dari jemaat yang 12 lemah itu bangkit dalam kuasa roh. Dan menjungkir balikkan Asia kecil lewat kuasa Injil. Hari ini luar biasa. Ya. Dan saudara menjadi orang yang berapi-api. Tadi malam saya WhatsApp ya, Dr. Yuniarti. Mbak Yun, minggu kedua, bisakah pelayanan di Turejo? Bisa Betapa rindunya melayani Tuhan. Sampai nanti kalau sudah pensiun, saya mau ajak sama istri saya mission trip. Pergi ke pulau-pulau. Kami siap, kami rindu. Melayani itu bukan masalah ada waktu atau tidak. Tapi ada hati atau tidak. Ya. Makanya kalau saya mulai di WhatsApp, ada yang sakit begini. Dalam keadaan apapun saya segera menyiapkan diri untuk segera datang dan mendoakannya. Sebab apa? Saya orang itu membutuhkan sentuhan Tuhan, tetapi Mbak Yun juga membutuhkan. Saya ini bukti bahwa roh Tuhan itu kalau bekerja seperti ini, begitu. Sehingga terus makin saling menguatkan, saling menguatkan, saling menguatkan. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara. Kita membutuhkan anugerah dan kita mengerti sukses. Ya. Sukses itu tidak ada yang lain. Salomo itu, apa ada orang yang lebih Salomo? Saya pelajari orang-orang yang kerja, yang terkaya kayak Bill Gates dan orang-orang kaya di India semuanya tidak pernah melebihi kekayaan Salomo dan hikmatnya. Bahkan para orang-orang kaya tidak pernah menyatakan, aku memiliki istri 1000. Tapi Salomo dikelilingi oleh wanita-wanita cantik dari hadiah negara-negara lain. Apa kesaksiannya? Dia dapat hikmat kitab pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Dan akhir pengkhotbah dia memberikan solusi. Hendaklah setiap orang takut akan Tuhan. Toh akhirnya kembali ke situ, saudaraku yang kekasih. Jadi minggu kemarin jangan marah kalau ada orang yang jahat, hidupnya kelihatannya makmur, kelihatannya begini. Tunggu waktunya, ada penghakiman kekal. Mari hari ini kita akan lihat sukses itu, ingat engkau duta kerajaan Allah. Ini panggilan yang sangat mulia, sangat agung.
Terus selanjutnya, rahasia untuk hidup penuh vitalitas adalah hidup dengan iman. Betapa pentingnya orang percaya memahami dan sekaligus mempraktekkan dalam hidup ini, hidup dengan iman. Kalau ini penting, mengapa? Karena Alkitab menyebut itu ada 4 ayat dari Perjanjian Lama, Habakuk, Perjanjian Baru yaitu Rasul Paulus, Roma, Galatia, dan Ibrani. Kalau Alkitab mencatat diulang 2 kali itu penting, ini diulang 4 kali berarti penting. Kalau ini penting, saudara di rumah berikan waktu banyak, Tuhan ajar aku. Bagaimana makna arti hidup dengan iman. Aku tidak mau hidup di luar iman yang Tuhan tetapkan. Itu baru orang yang meresponi anugerah. Saudara bukan mendengarkan firman, setelah itu saudara mulai punya filter. Ini cocok ini. Oh ini tidak cocok ini. Yang tidak cocok dibuang, yang cocok dimasukkan. Saudaraku itu bukan anak Tuhan yang rendah hati. Rendah hati itu oke. Kalau aku dapat firman, konsepku tidak cocok, konsepku aku buang dan aku terima firman. Baru saudara mengalami perubahan. Mengapa anak-anak Tuhan tidak berubah? Karena dia punya konsep diri. Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman, Roh Allah mulai mendobrak, jemaat tersebut akhirnya menutup, memblokir. Tidak cocok ini dengan saya. Tidak cocok ini dengan saya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya orang tersebut hidup dalam konsep diri yang manusiawi. Makanya buahnya adalah manusiawi aja. Coba saudara lihat. Seharusnya kau melihat orang lain ini, kalau ini di sini moga-moga tidak ada ya. Si A ini loh, ini kok suka ngomongin orang dari dulu sekarang selama-lamanya. Loh kamu kok pekerjaanmu suka ngomongin orang lain? Iya Pak, bukankah Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya? Maka saya pun juga tidak berubah Pak. Ini bawaan bayi, katanya malah. Loh ada enggak bayi yang lahir cerewet? Tidak ada. Paling-paling menangis. Ya di sini tidak ada. Semoga. Jadi saudara harus berdoa tekun. Sediain waktu. Karena begini ingat, darah daging tidak bisa mengajar kita tentang makna mempraktekkan hidup dengan iman. Maka jangan sandarkan kepada pengetahuan manusiawi, tidak bisa menangkap. Kalau Bapak tidak mewahyukan, tidak akan bakal kita bisa memahami dari pengetahuan batin, yaitu keyakinan batin, kepastian batin untuk dapat mempraktekkan kehidupan. Banyak orang Kristen memiliki wacana pengetahuan yang banyak tentang doktrin-doktrin, tapi tidak pernah mengubah hidupnya secara total. Lah hari ini, pastikan betapa pentingnya arti hidup dengan iman. Orang benar akan hidup dengan iman. Nanti apa artinya ini? Apa yang dimaksud Paulus? Sehingga Paulus memiliki vitalitas yang luar biasa. Titik akhirnya dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan. Inilah yang disebut sukses. Dia mengikuti pertandingan, dia berjalan untuk terus menerima panggilan Allah, berjalan dalam perjanjian ketaatan sampai akhir. Dan itu bukan berdasarkan kesanggupan Paulus, tapi dia berkata, aku sebagaimana aku adalah kasih karunia. Itu berdasarkan kesetiaan Tuhan yang bisa diandalkan. Jadi penting hidup dengan iman. Yang saudara butuhkan bukan motivator. Yang saudara butuhkan adalah firman. Oke, Habakuk, Roma, ya. Tidak perlu saya bacakan, semua sama. Nah, apa makna orang benar akan hidup oleh iman? Orang benar adalah orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena percaya kepada Yesus Kristus. Jadi begini, 1 Korintus 1:30, Yesus menjadi hikmat bagi kita. Jadi Yesus itu, Allah membuat Yesus
mewakili kita sebagai orang berdosa, menerima hukuman Allah yang harus kita terima dipikul Yesus. Dan Yesus melakukannya dengan taat. Kebenaran Yesus ini sekarang jubahnya diberikan kepada saudara dan saya. Seharusnya setiap hari saudara menyadari engkau memakai jubah putih dan bersih. Nah, ketika engkau punya persekutuan dengan Tuhan, saudara menyediakan waktu dengan Tuhan, Tuhan yang di dalam kita mulai mengubah sifat hidup kita, nilai-nilai kita, tujuan kita, cara berpikir kita, pandangan kita, makna hidup kita, prioritas hidup kita. Dia mulai ubah, makanya ketaatan itu yang kelihatan ini adalah buah pekerjaan Kristus di dalam kita. Bukan hasil produk kita itu daging dan dosa. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar itu orang yang dibenarkan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini istilah legal, istilah hukum. Artinya di hadapan Allah engkau seolah-olah tidak pernah berdosa karena seluruh dosa kesalahan saudara secara detail dari kelahiran sampai kematian dipikul Yesus sempurna. Katakan amin. Tidak ada yang tertinggal, semua telah dipikul Kristus. Sehingga Yesus berkata, sudah selesai. Orang benar itu kita yang ada di dalam Yesus. Beda sama orang benar menurut Yahudi. Orang benar menurut Yahudi adalah orang yang bisa mentaati Taurat dengan sempurna. Tapi bagi kita orang yang benar adalah orang yang percaya kepada Yesus. Lah, mari kita lihat akan hidup oleh iman. Kata hidup yang dimaksud adalah berada dalam kekuatan penuh, menjadi segar, kuat, berdaya guna, dan aktif. Itu hanya kau dapatkan secara konsisten, stabil, ketika engkau stabil, konsisten hidup dengan iman. Tidak dapat kau dapatkan dari sumber-sumber yang lain kecuali firman. Seluruh sistem filsafat adalah produk manusia yang mencoba mengelola kehidupan ini menjadi lebih baik dengan segala konsepnya. Dan inti ajaran filsafat adalah mencoba untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha diri sendiri. Dan filsafat itu karena pencetusnya adalah orang yang tidak punya koneksi dengan Yesus, maka intinya selalu melawan Yesus. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi filsafat mengatakan, kamu bisa, kamu sempurna, kamu kuat, kamu sanggup. Ini kalau saudara mempelajari secara spiritual, bahwa inilah sifat-sifat pemberontakan. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuah. Tidak dapat mencapai panggilan Allah untuk menjadi utusan dan makin segambar dengan Dia. Itulah arti hidup. Jadi saudara kadang-kadang semangat, kadang-kadang berdaya guna, aktif, segar, lalu tahu-tahu loyo lungle. Saudara makan cukup, badan dicek ya, semua tensi baik, semua kondisi baik, tapi rasanya kok hidup kok males. Itu masalah di mana saudara mulai tidak mempercayai firman, tapi mempercayai diri sendiri dan apa yang kau lihat, kau dengar, kau rasa. Jadi kita makin bisa mengidentifikasi, oh ini sumber kelemahan, oh ini sumber aku tidak memiliki vitalitas hidup. Sehingga saudara itu kemajuanmu makin nampak. Hal itu dapat dialami oleh anak-anak Tuhan ketika mereka hidup dengan iman. Ya, kita akan terusin. Dasar firman, iman itu selalu berfokus firman. Iman itu timbul dari pendengaran firman. Firman Kristus. Lah hari ini dasar firman yang perlu hari ini kita pahami, kita coba terapkan hidup, saya yakin kok kan Tuhan bawa naik.
Engkau tidak hari ini penuh passion, besok lemes, loyo, layu. Tidak. Hari ini passion, besok lebih passion. Besoknya lebih passion. Mengapa? Karena banyak hal yang telah diubah oleh Tuhan. Sehingga manusia batiniah kita dibaharui dari sehari ke sehari. Dan manusia batiniah ini terekspresi lewat tindakan yang lahiriah ini. Hayat roh kita, Efesus 2 ayat yang ke-6 berkata, dan di dalam Kristus, kuncinya bukan di dalam diri saudara sendiri. Kuncinya, passwordnya di dalam Yesus. Keywordnya, kata kuncinya di dalam Yesus. Ia telah, bukan moga-moga, bukan barangkali. Ia telah, sudah terjadi, membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Berarti rohmu manusia baru saudara, manusia baru saya ini posisinya telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Kok bisa-bisanya engkau menghayati neraka? Kan orang berkata rumah tanggaku kayak neraka, hidupku kayak neraka, batinku kayak neraka. Kok bisa-bisanya? Padahal manusia baru saudara ini sudah di surga. Mengapa engkau menghayati hidup seperti di neraka? Hari ini orang yang terhubung dengan saudara pun akan diubah Tuhan lewat hidup saudara. Lah caranya bagaimana? Mari kita akan lihat saudara kekasih. Inilah saudaraku yang perlu kita imani, kita percayai, kita hayati. Kita harus hidup dari Efesus 2 ayat yang ke-6 ini. Ketika kita hidup berdasarkan hayat roh kita adalah hidupnya. Jadi kita ini telah, barang siapa percaya kepada Yesus, ia telah menerima hidup kekal. Itu dari kata zoe, bahasa Yunaninya. Jadi saudara, manusia roh saudara ini telah memiliki hidupnya Yesus. Udah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hidup Yesus yang mana? Hidup Yesus yang waktu Yesus di bumi, banyak tekanan-tekanan dosa yang dihadapi. Dia tidak berbuat dosa, tapi banyak pencobaan dosa, tekanan-tekanan dosa karena kejahatan banyak orang. Tapi setelah Yesus bangkit dan dia dimuliakan, dia mengalami kemenangan yang penuh. Dan saudaraku, Yesus penuh dengan ketenangan, damai sejahtera, sukacita. Hayat yang sudah dimuliakan, yang penuh otoritas tertinggi. Itulah hidupmu dan hidupku yang baru. Katakan amin. Katakan sebelahmu, ini baru berita luar biasa. Jadi saudara, sekarang ini saya melihat saudara, tidak ada di antara saudara orang yang berdosa. Engkau orang yang kuat. Powerful, penuh kekuatan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau telah memiliki otoritas yang tertinggi, engkau telah memiliki kasih yang terhebat, dan kuasa Allah yang terhebat sedang bekerja dalam hidup saudara. Kurang apa lagi kecuali kurang iman? Maka jangan sia-siakan hidup ini, saudaraku. Jangan sia-siakan hidup ini. Terlalu mulia. Terlalu mulia. Sangat mulia, saudara. Luar biasa hidup kasih karunia ini. Lah, seringkali kita ini hidup dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa dengan panca indera, kita menghayati hidup di atas itu. Akhirnya apa? Kita orang yang sudah di surga, tetapi menghayati hidup yang duniawi. Harusnya pikiranmu harusnya bersih. Engkau melihat nilai-nilai dunia sukses, engkau lihat itu rusak. Kalau orang dunia kawin cerai, saya bilang itu bukan sukses, rusak. Ini didengar di seluruh Indonesia. Orang yang sukses, hidupnya makin seperti Yesus. Engkau akan menyatakan aroma kekudusan, aroma keilahian, aroma kemuliaan. Saudara bisa salah, saya bisa salah. Yang penting dengar khotbah, bertobat. Saudara mau hidup taat? Amin.
Caranya gimana? Pertama, Tuhan menjanjikan, Yeskiel 36 ayat 27, aku menaruh rohku di dalam batin mereka dan aku membuat mereka taat. Yang membuat kita taat siapa? Tuhan. Oke, lah sekarang taat itu artinya begini, kau harus lihat. Dosa-dosa mana yang iblis, saudara harus minta Roh Kudus menunjukkan. Dosa-dosa mana yang iblis selalu membangun benteng dan engkau tidak bisa keluar dari dosa tersebut. Macam-macam kan, ada orang yang dosanya seks, ada orang yang dosanya uang, ada orang yang dosanya keangkuhan, kesombongan. Itu godaan yang kuat. Kenali dulu, oke. Setelah saudara kenali, yes, itu bukan hakikatku. Hakikatku adalah baru duduk di sebelah kanan Allah Bapa, aku telah menghayati roh sang pemenang. Oke, setelah itu bertobat. Bertobat itu bahasa Jermannya meratobat. Setelah bertobat, berbalik, tinggalkan objek dosa yang membuat engkau terganggu dan jatuh bangun, tinggalkan. Tidak ada amin malaikat yang mengaminkannya. Akhirnya saudara mengikuti. Tinggalkan, jauh-jauh. Seperti siapa? Alkitab Perjanjian Lama? Yunus, bukan, Yusuf, bukan Juniarto, Yusuf. Ya. Kalau engkau tidak tinggalkan main dekat-dekat begini, ini hikmat dunia begini, saya tidak berdosa, pamannya begini. Saudara punya godaan itu makan. Kalau sudah mulai tahu roti, Tuhan lupa, pendetanya dilupakan. Saudara, godaannya kuat di situ. Lah, toko roti kebetulan dekat simpang 5 tambah 2, belum selesai kok saudara ini. Simpang 7. Itu godaan. Kalau saudara tahu godaan di situ, usahakan jangan lewat simpang 7. Saudara enggak apa-apa. Enggak, saya enggak. Saya hanya lihat-lihat aja kok. Lihat-lihat saja gitu. Begitu naik sepeda motor lihat saja, kok parkirannya kosong ya. Oh saya cuma parkir, saya enggak beli, sungguh saya enggak beli. Kok parkir. Setelah begitu, enggak apa-apa toh, kayak apa toh perkembangan rotinya, masuk sedikit. Enggak beli, ini masih ada enggak beli, tapi ya beli. Akhirnya kok buka dompet, ada enggak toh? Ada, beli. Kali ini sedikit aja. Itu engkau sudah terperangkap pencobaan. Kalau perlu engkau tidak perlu lewat simpang 7. Kau lewat Pati. Sebab apa? Sebab mau ke Yuwono. Belum selesai kok diketawain saudaraku kekasih. Haleluya. Ya. Saudara tahu maksudnya kan? Kita ini ingin dekat-dekat. Aduh. Haleluya. Bahkan Alkitabiah, roh berkehendak, tubuh lemah. Oh, sembelih saudaraku. Tegas, harus jelas. Kenali, minta petunjuk Tuhan mana toh yang membuat iblis itu membuat kubu-kubu di mana dia ingin kita stop di situ, tidak bisa lepas dari situ. Hari ini bertobat. Hari ini bertobat artinya bukan saudara tapi yang ngomong ini lo juga bertobat. Mana toh yang mengganggu ini yang tidak membuat bebas itu mana toh? Berbalik, jauhi. Ada amin. Ada amin, amin. Ya, kita sama saudara tidak usah bertengkar. Ya, amin, amin. Karena ini untuk menolong saudara. Haleluya. Haleluya. Ini selalu mencari solusi yang ngawur ini. Udah, saya tidak beli. Saya tidak bawa uang. Saya hanya ingin melihat tokonya kayak apa ramenya. Tidak bawa uang. Nah, tapi bawa ATM, saudara. Ayo podo wae, saudara kekasih. Kalau jelas ini, kubu yang iblis bangun, jauhi. Terus,
Saudara harus bertobat. Jadi ketaatan itu jangan memikir seluruh isi Alkitab kau taati. Bukan. Yesus itu taat sampai mati atas kayu salib itu bukan salibnya itu yang utama. Tapi sehari-hari sudah memiliki gaya hidup penyangkalan diri memikul salib. Itu hanya puncaknya. Jadi hari ini, pada saat ini, apa yang Roh Kudus katakan, kalau ada bagian-bagian hidupmu yang yang bertentangan dengan kehendak Allah, tinggalkan. Baru Tuhan bisa menyucikan jiwamu. Tuhan bisa memberikan kekuatan kepadamu untuk menolak dosa. Kalau tidak ada kekuatan. Saya sampai berdoa kepada Tuhan, Tuhan, berikan aku cinta kepada kehendak-Mu dan benci kepada dosa. Saya sampai berdoa, sampai saya harus bisa marah dengan dosa. Tapi saya mengasihi orang berdosa. Lah karena apa? Saudara kekasih, kita melihat. Jadi saudara yang normal, harusnya rohmu itu berkemenangan, tentram, damai, bebas, merdeka, tanpa ikatan, karena roh saudara sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Katakan amin. Kalau masalah dunia ini mencoba meruatkan saudara, pandang salib. Aku telah disalibkan bagi dunia. Dunia tidak berarti apa-apa lagi bagiku. Maka saudaraku, permasalahan dunia ini tidak lagi menyengat. Memang masih ada, tapi sengatnya tidak ada. Ketika saudara sampai pada tahap itu, baru Tuhan bisa percaya dengan banyak perkara. Tuhan itu sebenarnya ingin mempercayakan kekayaannya, saudaraku. Karena Alkitab katakan kekayaan-kekayaan bangsa-bangsa itu akan dilimpahkan pada orang-orang benar. Pertanyaannya, kalau engkau diberkati berubah enggak? Haleluya. Ibu-ibu, kalau engkau diberkati berubah enggak? Kadang-kadang waktu belum punya duit ya beli kalung berapa gram. Begitu duitnya banyak, di sini pakai emas, di sini pakai emas. Haleluya. Sehingga kalau ketemu sama saya, selamat pagi Pak Pendeta. Saya diam saja, saya juga menggoda lebih keras lagi. Maksudnya mengapa kok Bapak tidak memuji Mas sayang? Ketika engkau kaya dan tetap rendah hati, Tuhan akan percayakan. Karena Tuhan ingin saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Ketika ada teman saya bilang kepada saya, Pak, tab yang Bapak berikan itu rusak. Gini, sampai saya dikasihkan videonya, oke. Besok Senin saya kirim. Artinya saya perlu juga punya duit untuk memberkati. Lah saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian sehingga saudara tidak diikat. Contoh, hari kapan saya ke Jogja? Ke Jepara kemarin. Kamis, saya ke Jepara. Untuk apa? Menyerahkan aset gereja GBI Turejo atas nama Petrus Budut. Itu atas nama saya, tanahnya 1.300. Akhirnya saya bilang sama Mbak Tuti, kumpulkan dengan saksi-saksi, nanti kita foto, kita serahkan. Kami pergi ke notaris. Dan saya bersyukur ini pelajaran yang luar biasa. Ketika saya menyerahkan tanah 1.300 meter atas nama Gereja Betel Indonesia Demak, Indonesia Torejo, sedikit pun hati saya tidak terganggu. Kan saya sadar, saya bersyukur, pelajaran. Saya tidak merasa memiliki. Kalau saudara berkata saya memiliki mobil, artinya mobil itu memiliki hatimu. Kita hanya pengelola. Amin. Ini Jawa campur Batak, pengelola. Apa yang kau merasa, aku milik ini, aku milik ini, aku milik ini. Berarti sesuatu itu memiliki hatimu. Kau tidak bebas, saya serahkan tantangan selesai, oke saya pulang. Sehingga saya tidak meninggalkan warisan
yang akan menjadi masalah bagi anak cucu. Saya harus bersih. Saya ingin hatimu tidak memiliki apapun kecuali Yesus. Tapi engkau dipercaya, engkau kelola dengan baik, Tuhan akan percayakan lebih banyak lagi. Amin, amin. Saya mau tanya, engkau punya mobil 5, yang kau pakai berapa? Berapa? Ya sudah, 1 aja cukup. Saya punya 2 mobil, kadang-kadang bingung. Pakai mobil yang apa? Celaka kan? Malah saya jadi diperbudak seperti ini. Wah, saya bilang saya pengen yang besar, istri saya pengen yang kecil. Ya kalau begitu kamu yang kecil, siapa yang besar, sama-sama aja. Itu jadi pergumulan saudaraku yang kekasih. Kalau 1 tidak ada masalah. Tapi udah terlanjur diberkati Tuhan tidak nyuruh jual, ya saya pakai aja. Itu juga jadi masalah, saudara. Jangan pikir begitu. Kau mau naik mobil aja bingung pakai yang mana ini. Tapi enggak punya mobil ya bingung. Maka enggak usah bingung dengan apa yang ada pada saudara. Enggak punya mobil, puji Tuhan. Punya mobil, puji Tuhan. Tapi hatimu dimiliki Tuhan. Jas saja, kalau saya punya jas 1, tidak bergumul. Karena apa? Saya pastikan jasnya setiap minggu sama. Kalau saya punya jas 1, yang bergumul bukan saya, jemaat. Sebab aroma keringat itu akan mulai menjamah seluruh jemaat. Jadi saya punya jas banyak itu ganti-ganti itu bingung pakai apa ya. Mas sepatunya apa ya. Waduh kalau saya pengennya itu jas merah, sepatu merah. Jas hijau, sepatu hijau, rambut hijau. Aduh, ini pendeta. Mari hari ini kembali lagi hayati hidup yang merdeka, bebas, penuh otoritas, penuh kuasa. Itu manusia baru saudara. Tinggal di dalam iman, bertindak di atas keyakinanmu. Yes! Engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terus, tindakan iman adalah memberi kesempatan Tuhan bekerja, melakukan apa yang secara manusia tidak sanggup kita lakukan. Jadi begini, yes saudara bersih, saudara kudus, saudara mulia. Oke, ketika ada pencobaan dosa, begitu kau berkata, tidak, seluruh kekuatan Tuhan di dalam saudara akan mengerem. Sehingga kau akan lepas dari jerat maut. Dosa itu yang paling menjerat, yang paling mengerikan. Yang pertama, uang. Yang kedua, dosa seksual. Itu sangat amat mengerikan. Berbahagialah engkau yang bersih dalam 2 hal itu. Tindakan iman adalah memberi kesempatan Tuhan bekerja. Melakukan apa yang secara manusia tidak sanggup kita lakukan. Allah bekerja di dalam kita dan membuat kita mau dan mampu melakukan apa yang Dia kehendaki. Musuh iman itu bukan partai politik, bukan pemilu. Mau pemilu enggak, puji Tuhan. Hidup saudara bersandar di atas firman Allah. Musuh iman adalah apa? Perasaan, yaitu kehidupan berdasarkan perasaan. Ini juga prinsip hidup. Banyak orang prinsip hidupnya tidak berdasarkan iman di atas firman, berdasarkan perasaan. Ingat, perasaan adalah apa yang kita rasa berdasarkan rangsangan dari sekitar. Ini perasaan saudara. Jadi apa yang kau rasa ini adalah sebetulnya adalah sebuah perasaan yang terjadi karena adanya rangsangan dari luar. Jadi perasaan saudara itu tidak hidup dalam realitas. Karena realitas yang sesungguhnya adalah firman. Yang kau lihat itu berubah-ubah. Perasaan hanya melihat diri sendiri. Perasaan manusiawi kita termasuk daging. Dan itu berdosa. Ketika orang Kristen hidup berdasarkan perasaan, mereka akan mengalami kematian maut. Roma 8 ayat 5, 6 berkata orang yang hidup menurut daging, maut, buah kehidupan roh, keinginan roh adalah damai sejahtera, hidup dan sejahtera. Jadi ketika engkau hidup dengan perasaan itu maut. Hari ini bersuka cita,
dengan si A, besok benci dengan si A. Ini kan maut ini. Ini bukan hidup ini diayun-ayunkan oleh kehidupan ini. Mosok hari ini kau begitu mengasihi, besoknya lagi membenci. Hari ini kau bersuka cita, besoknya stres. Ini bukan hidup, ini dipermainkan oleh maut lingkungan kita. Tapi ketika kau hidup dengan iman, apapun yang terjadi, engkau tetap duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Penuh otoritas, penuh kuasa yang luar biasa. Maka buahnya adalah kehidupan, vitalitas, semangat, gairah di dalam hidup ini. Ya. Oke, untuk dapat menjalani hidup penuh dengan kekuatan dan mengalami bekerjanya kuasa Allah, sehingga dapat menjadi orang sukses di pemandangannya, kita harus hidup dengan iman. Kita tidak hidup berdasarkan apa yang kita lihat, kita rasa, kita dengar, tetapi kita hidup berdasarkan apa yang Allah katakan. Ketika engkau bertindak di atas iman, maka kuasa Tuhan akan bekerja bagi saudara. Beda ketika engkau beriman dan bertindak dengan iman. Bertindak iman itu adalah tindakan praktis. Berarti engkau memberikan kesempatan Tuhan bekerja. Maka hari ini percayalah di hadapan Allah manusia barumu bersih. Katakan amin. Suci, ilahi, saleh, benar, lebih daripada pemenang. Rohmu punya otoritas yang tertinggi. Rohmu ada kuasa yang luar biasa. Hari ini bebanmu terlepas. Hari ini ikatan-ikatan terlepas. Hari ini semua pergulatan dunia berhenti dalam nama Yesus. Dan engkau limpahi penuh dengan sukacita, damai, sejahtera, kekuatan, vitalitas, semangat hidup. Dan engkau ditopang oleh kekuatannya yang tidak terbatas. Tuhan menolong, memberkati pagi hari ini. Dan kita akan menikmati perjamuan kudus, pemain musik untuk menyiapkan diri. Bertindaklah dengan iman hari ini. Tuhan ingin kau sehat, supaya kau bisa melayani Dia. Kau dipakai menjadi alat kasih karunia-Nya, membawa kabar baik. Kita angkat roti. Martin Luther berkata, kita memegang roti secara rohani, kita menerima hari ini tubuh Yesus. Saudara harus penuh dengan keyakinan, maka seluruh beban sakit penyakitmu akan gugur pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Kita mengangkat roti, sekarang mengangkat anggur darah perjanjian. Percayalah pekerjaan iblis akan gugur total. Dan saudara akan menjarah kemenangan demi kemenangan. Kita terima dalam nama Yesus. Di dalam setiap pekerjaannya Allah mempunyai tujuan yang ilahi. Saudara diberkati untuk memberkati orang lain. Saudara dikuatkan untuk menguatkan orang lain. Saudara dimerdekakan untuk memerdekakan orang lain. Angkat tangan saudara. Berkat Allah yang berlimpah turun atas hidup saudara. Apa yang kau jamah diberkati oleh Tuhan. Semuanya menjadi baik. Pulanglah di dalam berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus lewat perkuturan yang kudus menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya.